Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Akbar Substansia, NIM 200605110121 dari kelas praktikum rekayasa pelanggan lunak A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan saya, yakni pengembangan aplikasi Easy Workout berbasis mobile dengan metode RAD. Dari rumusan masalah di sini pada poin pertama yakni bagaimana pandangan masyarakat Indonesia mengenai olahraga. Yang kedua, apakah masyarakat Indonesia sudah menjalankan pola hidup sehat dengan rutin berolahraga. Latar belakangnya kurang lebih latar belakangnya adalah tentang bagaimana olahraga sebagai kebutuhan manusia untuk menjaga tubuh tetap sehat itu diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, olahraga itu sangat penting untuk menjaga kesehatan kita. Dengan berolahraga kita akan memiliki imunitas tinggi sehingga tidak akan mudah terserang penyakit. Kurang lebih masyarakat tentunya sudah tahu mengenai pentingnya olahraga dalam sebuah pola hidup sehat, tapi tidak seluruhnya melaksanakan pola hidup sehat tersebut. Tuntutan kegiatan yang padat seperti pekerjaan menjadi salah satu alasan. Lalu ada sebagian juga yang berpikir kalau mereka tidak punya waktu untuk melakukan olahraga. Padahal yang terpenting adalah ketika mereka harus menyempatkan waktu atau meluangkan waktu untuk melakukan olahraga. Tidak perlu sampai berolahraga setiap hari dalam kurun waktu yang lama, tetapi cukup dengan beberapa kali dalam seminggu dalam kurun waktu 1 jam setiap 1 kali berolahraga. Solusi yang saya sajikan di sini yakni pada zaman sekarang itu olahraga dapat dilakukan dengan mudah karena sudah banyak fasilitas yang sudah disajikan seperti GOR, seperti lapangan desa, sport center, dan sebagainya. Bahkan olahraga dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Di sini saya ingin merancang sebuah aplikasi yang dapat diakses dengan perangkat mobile sebagai petunjuk untuk melakukan olahraga sesuai dengan kebutuhan masing-masing, yakni namanya Easy Workout. Adanya aplikasi tersebut saya harap mempermudah penggunanya untuk mengerti kebutuhan olahraga masing-masing beserta pola hidup sehat lain seperti jumlah nutrisi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi fisik pengguna. Beberapa kondisi fisik pengguna dapat ditentukan dengan berat badan, tinggi badan, usia, dan tingkat aktivitas fisik harian. Dari adanya pembahasan mengenai rumusan masalah di atas, saya harap dapat membantu masyarakat supaya mengerti betapa pentingnya berolahraga sebagai salah satu hidup sehat. Lalu metode yang saya gunakan di sini adalah metode RAD, yakni atau biasa dikenal sebagai Rapid Application Development. Dari RAD sendiri adalah sebuah metode yang akan berfokus untuk mengembangkan aplikasi secara cepat dengan melalui pengulangan dan feedback berulang-ulang. Dari metode ini itu mengadopsi dari metode waterfall dan mengembangkan model dengan waktu yang lebih singkat dengan mengaplikasikan 4 hal. Beberapa hal tersebut seperti konstruksi berbasis komponen, penekanan pada penggunaan, kembali komponen perangkat lunak yang ada, lalu pembuatan kode program otomatis atau semi otomatis, dan juga beberapa tim. Setiap tim menyelesaikan satu tetapi bukan tugas yang sama. Jadi memiliki bagian masing-masing, di mana jumlah tim itu tergantung pada area dan kompleksitas sistem yang sedang dibangun. Alasan saya menggunakan metode ini adalah karena aplikasi yang dibuat bisa dikembangkan dan diperbaiki dengan cepat. Lalu efisiensi tersebut akan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan dunia digital yang cepat. Berikut adalah data flow diagram atau DFD yang sudah saya buat. Pada level 0, kita memiliki external extension-nya ada 2, yakni user dan mentor. Lalu pada prosesnya yakni Easy Workout. Lalu di sini terdapat alur, ya ada alur seperti input user profile, ada self training dan konsultasi untuk user. Lalu ada juga untuk mentor ada input mentors profile, ada training materials dan solusi. Lalu ada
ada mentor profile yang bisa diakses oleh user, begitupun sebaliknya, yakni user profile dapat diakses oleh mentor. Lebih ke bisa dilihat oleh mentor, bukan diakses. Lalu untuk data flow diagram level 1, di sini user dimulai dari user, profile user, prosesnya pendaftaran user, lalu profile user valid disimpan. Setelah profile user valid, lalu disimpan di data store user. Setelah itu lanjut ke akses user, di mana setelah itu user memiliki hak akses. Ada dua, yakni latihan, di mana ketika user melakukan latihan self training dan melakukan latihan, maka hasil latihan tersebut akan disimpan di data store riwayat. Untuk hak akses yang kedua, yakni keperluan. Keperluannya adalah konsultasi, di mana nanti user bertanya dan pertanyaan tersebut akan disimpan di data store FAQ atau pertanyaan yang sering muncul. Yang selanjutnya ada dari mentor, ya, profil mentor, prosesnya pendaftaran mentor, lalu setelah profil mentor valid, disimpan di data store mentor. Setelah itu melakukan akses dari mentor. Mentor memiliki hak akses. Yang pertama yakni melatih, di mana terdapat proses training material. Setelah hasil materi tersebut dibuat, maka disimpan di data store material. Di material ini bisa diakses oleh user yang melakukan self training sebagai bahan latihan. Lalu hak akses yang kedua yakni memberikan solusi keperluan yang memberikan solusi, di mana mentor akan menjawab pertanyaan yang terdapat pada FAQ, menjawab pertanyaan dari user dan disimpan di FAQ. Jadi nanti data store FAQ itu akan menyimpan pertanyaan sekaligus dengan jawabannya. Sekian. Oh ya, ini ada 5 citasi pustaka atau 5 jurnal yang sudah saya siapkan. Yang pertama ada Multimedia Player Application for Education with Rapid Application Development Method. Yang kedua ada Islamic Calendar Prototype of Hijri Calendar Application using Rapid Application Development Method. Lalu ada Application of Web-Based Activity Management using the RAD Method. Yang keempat ada Design of Personal Information System using Rapid Application Development Method. Yang terakhir ada Designing Library Information System using Rapid Application Development Method. Dari kelima jurnal ini itu merujuk kepada metode RAD atau Rapid Application Development. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.